Kalau dari pemerintah sendiri kan memang menanggapi kenaikan harga beras ini meskipun memang tidak ekstrim, tapi bekerja sama dengan food station. Salah satu tindakan yang diambil adalah operasi pasar. Kalau di pasar induk beras Cipinang sendiri, ini targetnya dari operasi pasar ini sejauh apa, Pak? Ya, kami atau food station bekerja sama dengan Perum Bulog ya untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasarnya itu kami targetkan sampai bulan Februari sampai dengan panen raya ya. Kurang lebih 70.000 ton ya selama 5 bulan tersebut. Terus kemudian juga targetnya adalah bahwasannya dengan dikelola satu pintu, satu atap melalui pasar induk beras Cipinang, ya para pedagang akan menjual maksimal harganya adalah Rp8.900 per kilogram. Tadi saya katakan bahwasannya HET-nya 9.450. Sekarang kondisi di pasaran induk ini sudah 9.700, sudah melebihi HET. Nah, terus kemudian dari harga 8.900 di pasar induk beras Cipinang ya akan dijual ke pasar turunan seharga 92 atau 93. Artinya masyarakat akan bisa membeli dengan harga 92 atau 93 masih di bawah harga eceran tertinggi. Itu target kami melakukan operasi pasar secara masif bersama-sama dan melakukan kontrol sehingga kita pastikan bahwasannya tidak ada satupun pedagang yang memanfaatkan momen harga tinggi ini untuk mendapatkan keuntungan. Oke, baik Pak. Itu kan memang kalau bicara soal kenaikan harga beras secara umum, secara general, secara nasional begitu. Nah, ini ada salah satu fenomena yang muncul bertepatan dengan kenaikan harga beras, yakni ada beras impor nih Pak, di ujung Indonesia, yakni di Batam, yang harganya terlapor Rp2.000 per kilogram. Nah, kalau dari Pak Pam, selaku di Root Food Station, melihat fenomena ini seperti apa? Ya, saya melihat dari dua perspektif ya. Perspektif pertama adalah terkait dengan demand supply ya. Ketika harga pasaran itu tinggi ya, yang diuntungkan adalah petani, tapi ibu-ibu atau emak-emak menjerit. Nah, saat ini kan harganya tinggi nih ya, yang disebabkan karena indikasi-indikasi lain ya. Ada indikasi yang sifatnya natural sama indikasi yang sifatnya influence dari pelaku usaha yang mengambil beras. Dengan adanya import itu kemungkinan akan terjadi volatilitas atau gejolak, tapi gejolaknya gejolak turun ya. Gejolak turun beberapa saat. Mengingat tadi terjadi importnya di daerah Batam dan volumenya mungkin belum besar. Tapi kalau volumenya sudah di atas 100.000 ton, mungkin akan bisa meredam kenaikan harga. Yang kedua dari perspektif hukum. Kalau bicara import sebenarnya kalau kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2018 terkait import beras, ya import beras itu hanya bisa dilakukan hanya untuk beras-beras khusus dan bisa dilakukan oleh BUMN, contoh seperti Bulog, PPI, atau Sarinah. Nah, bila mana ketiga institusi ini tidak melakukan import, berarti bisa diduga barang-barang itu adalah ilegal. Baik, kalau gitu kondisi ini bisa dibilang seperti pedang bermata dua begitu ya Pak ya? Ya, pedang bermata duanya adalah bisa mengganggu income-nya petani, tapi ibu-ibu atau mama akan menikmati karena harganya akan turun. Gitu. Inflasi bisa sedikit turun. Ya, terima kasih.